Indonesia masih mengandalkan impor liquefied petroleum gas atau LPG untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga. Pada tahun 2020 misalnya, dari kebutuhan 8 juta ton, Indonesia harus mengimpor 6,4 juta ton LPG atau persentasenya mencapai 79,7% dari kebutuhan LPG dalam negeri. Jumlah impor gas ini naik 48,9% dibandingkan dengan satu dekade lalu. Walau sudah impor, pemerintah tetap harus mensubsidi harga LPG agar terjangkau masyarakat. Importnya 80 triliun, itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat, karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara 60 sampai 70 triliun. Pertanyaan saya, apakah ini mau kita terus-teruskan? Impor terus. Yang untung negara lain. Yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya. Kita memiliki raw materialnya. Nyatanya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, LPG bukan satu-satunya jalan keluar. Ada banyak sumber energi lain yang bisa dimanfaatkan, terlebih Indonesia kaya akan sumber daya alam. Salah satunya melalui program pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Program jaringan gas bumi untuk rumah tangga telah dimulai sejak 2009. Hingga tahun 2021 telah dibangun 799.000 sambungan jaringan gas rumah tangga. Saat ini saya sudah berada di pemukiman warga, tepatnya di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Nah, warga di sini sudah cukup lama menggunakan gas alam dari jaringan gas. Kira-kira bagaimana pendapat mereka? Kebetulan sosialisasinya di tempat ini, ya, dikumpulkan beberapa warga, dikoordinasi sama ketua RT, per kepala keluarga itu diminta Rp750.000 untuk pembangunan jaringan ke dalam rumah, pokoknya sampai menyala begitu. Keuntungannya yang pasti murah, ya. Yang biasa kalau kita menggunakan LPG tabung yang berapa kilo tuh, yang besar, itu 1 bulan bisa 2 tabung. Kalau ini hingga saat ini nih kita cuma pemakaian 120.000. Itu udah masak banyak sekali, udah katakanlah foya-foya masaknya. Kita nggak pernah kekurangan gas ya. Pernah satu waktu itu di mana LPG tabung itu sulit didapatkan, kita enggak. Kita tetap mengalir terus. Kalau perbedaan sih kelihatan banget ya, dari segi pembayaran juga pasti lebih murah, bisa 3 kali lipat lebih murah dari LPG ya. LPG bisa di atas 100, kalau ini kita bayar paling mahal 50.000, 60.000 itu. Terus jadi nggak takut kehabisan kalau tengah malam perlu masak air, nggak perlu nyari-nyari kalau warung tutup segala macam. Jadi udah tinggal menyalain kompor jadi. Kalau sejauh ini kita pakai sih nggak ada masalah sih, nggak ada keluhan. Dari pihak petugasnya saat itu masang, dia bilang justru katanya memang lebih aman. Kalaupun ada kebocoran dia nggak sefatal kayak gas yang di berita-berita kalau bocor tuh meledak segala macamnya. Iya. Meski demikian, pembangunan jaringan gas rumah tangga memang masih terkendala oleh pendanaan. Sebab selama ini pembangunannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Untuk mengatasi masalah pendanaan, pemerintah kini mulai mencari skema baru untuk pendanaan infrastruktur jaringan gas rumah tangga dengan menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Dengan bertambahnya sumber pendanaan, Kementerian ESDM menargetkan pada tahun 2030, 10 juta sambungan gas akan terhubung untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat.
Optimalisasi program pembangunan jaringan gas rumah tangga dapat menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengurangi subsidi LPG yang membebani anggaran negara. Tim Liputan CNBC Indonesia.